Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu junudus samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat sederek kaum muslimin muslimat ingkang minulya. Kuliah subuh ing engjang menika tasih nyambung kala wenginane inggih menika masalah dosa-dosa besar yang sering diremehkan oleh umat Islam, termasuk dosa-dosa besar yang sering diremehkan oleh umat Islam berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis. Nomor setunggal inggih menika seorang istri yang menuntut cerai suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dasar hukumnya sampun kula sampaiaken. Sing nomor kalih inggih menika memalsukan nasab anak kepada selain orang tua kandungnya, selain ayah kandungnya. Niku termasuk dosa besar. Dasar hukumnya sampun kula sampaiaken. Sing nomor 3 inggih menika sengaja menyembunyikan aib barang dagangan. Niku nggih termasuk dosa besar, ancamannya serius. Dasar hukumnya sampun kula sampaiaken. Sing nomor sekawan inggih menika utang tapi gak gelem nyaur. Ini pun dosa besar. Hati-hati persoalan niki. Dasar hukumnya nggih kula sampun sampaiaken. 4 niku ingkang sampun kula sampaiaken kuliah subuh wingi-winginane. Saniki sing nomor 5 berdasarkan penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa besar, dosa yang serius tapi sering diremehkan oleh banyak umat manusia, inggih menika memutuskan tali silaturahim kepada sesama umat Islam lebih dari 3 hari tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Niki nggih termasuk dosa besar. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhillu li muslimin, la yakhillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal itu artinya hukumnya haram. Ayyahjura akhahu fawqa thalath, faman hajara fawqa thalath famata dakhala an-nar, kata Rasulullah. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang menghajar, dia memutuskan tali silaturahim kepada sesama umat Islam lebih dari 3 hari, lebih dari 3 hari, kok kemudian dia mati, dia wafat, dia meninggal dunia, maka dia akan masuk neraka. Ancaman serius nih. Nek Rasulullah sampun ngancam mlebu neraka, Rasul ngomong niki nggih berdasarkan wahyu dari Allah. Kalau Allah sudah mengancam masuk neraka, niki pertanda dosa besar, dosa yang serius.
Dadi hati-hati. Tiang niku nek jodakan gak wawoan karo sinten mawon. Karo tangga gak wawoan, karo wong tuwane dhewe gak wawoan, karo mertua gak wawoan, kadang karo dulur kandung gak wawoan. Lebih dari 3 hari dan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, awas masuk dalam kelompok ini. Kalau dia mati, neraka nggone. Sekalipun dia sholat iya, sekalipun sholat, sekalipun puasa iya, Allah akan proses dia masuk neraka. Mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, disesuaikan dengan berat dan derajat kesalahannya. Saudara, niki persoalan serius, tapi sering diremehkan oleh banyak manusia. Coba kalau jabarkan, kalau kembangkan seketik penjelasan niki. Menawi kita waos baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, ancaman niku luar biasa, Pak. Coba jenengan paham ini. Ancaman terhadap tiang-tiang ingkang memutuskan tali silaturahim. Sing nomor setunggal, amal ibadai niku mboten diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong niku nek mboten wawoan lebih dari 3 hari, gak ana alasan yang dibenarkan oleh syariat, seluruh amal ibadah niku mboten diterima dening Allah. Kok saged ngoten? Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengarkan langsung ucapan Rasulullah. Rasulullah dawuh, inna a'mala bani Adam, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatul jum'ah. Setiap bani Adam, setiap perbuatan anak cucu Bani Adam, kita umat manusia niki akan dipaparkan oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Tiap dino Kemis malam Jumat. Tiap dino Kemis malam Jumat, malaikat ini laporan kepada Allah. Ya Allah, si aniki ya Allah salat tahajud, ya Allah si aniki salat duha, ya Allah si aniki zikir, ya Allah si aniki melakukan dosa ini segala macam. Malaikat laporan, dipaparkan oleh malaikat kepada Allah. Fala yuqbala amalu qati'ir rahim, dan tidak diterima oleh Allah amal perbuatan tiang-tiang sing memutuskan tali silaturahim. Jadi ternyata sholat kita, poso kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita tidak diterima oleh Allah. Gara-gara ini apa? Gara-gara ini memutuskan tali silaturahim. Padahal ini koyok-koyok biasa dianggap oleh banyak mayoritas umat manusia ini, dianggap biasa, tapi ancamannya serius. Jadi poso kita yang kita lakukan puluhan tahun, sholat kita puluhan tahun, baca Al-Quran kita puluhan tahun, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Gara-gara dosa niki memutuskan tali silaturahim. Padahal kita sudah capek-capek ibadah niki, gak diterima dening Allah, dan ini persoalan serius, Pak. Jadi bisa ten alam akhirat itu ternyata wonten faktor X yang membuat seseorang gak iso mlebu surga, dan ini gak di nyono-nyono. Koyo-koyo ahli ibadah ternyata masuk neraka. Kenapa? Karena ibadahnya bertentangan, gak diajarkan oleh Rasulullah. Koyo-koyo ahli ibadah tapi mlebu neraka kena apa? Termasuk ngeten iki. Beri Allah api tapi beri tangga elek. Uang gak ngrayitno si aniku mlebu neraka. Ternyata karena ada faktor X sing ini.
Makanya saudara, jenenge wong urip ten donya niku nggih mesti mawon. Kadang-kadang niku wonten beda pendapat segala macam. Niki nasihat kangge kula lan panjenengan sami. Suatu ketika kok sesama jamaah kok kemudian gak cocok, gak usah terus moro digawa sampai ninggalno masjid. Sesama jamaah gegeran kok moronan masjid ditinggal, gak tahu nih masjid belas, wis gak tahu jamaah, gak tahu nopo-nopo belas ditinggal. Niki menunjukkan bahwa atine niku kotor, atine niku elek. Saudara, mesti ini masjid niki ya kan gak salah toh. Kita berseteru dengan siapapun, tidak boleh rumah Allah itu kemudian ditinggalkan. Salah masjid niki nopo? Masjid niki mboten salah. Masjid itu rumah Allah, tetap rumah Allah. Gegeran karo sapa mawon, tidak boleh masjid itu kemudian ditinggalkan. Tidak boleh masjid itu ditinggalkan. Sebab kadang-kadang tasih wonten jamaatan pundi mawon, kadang-kadang sesama jamaah gegeran gak cocok, lembar gak tau nek masjid balas. Lha salah masjid niki nopo? Sepindah balik, kalau ini terjadi, ini menunjukkan hatinya itu kotor. Kotor artinya niki. Setunggal, hati-hati niki. Gara-gara memutuskan tali silaturahim, amal ibadah ini mboten diterima dening Allah. Dan niki mboten ngeraitno, kata banyak manusia gak ngeraitno. Sing nomor kali niki luwih dahsyat niki. Gara-gara memutuskan tali silaturahim, Allah mengancam, Allah akan melaknat dia, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam jurang neraka jahanam. Napa dasar hukumnya? Dasar hukumnya surat Ar-Ra'd, Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 25. Fahami ayat niki. Allah Subhanahu wa taala dawuh ngeten, walladzina yanqudhuna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkan janji itu, dan orang-orang yang sengaja memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga orang-orang yang sengaja membuat kerusakan di muka bumi, menurut ayat niki Pak, sing garakno wong niku dilaknat dening Allah, dimasukkan neraka jahanam oleh Allah niku sebab 3 kesalahan. Sing nomor setunggal melanggar hukum-hukum Allah, perjanjian Allah. Sing nomor kali memutuskan tali silaturahim. Sing nomor telu membuat kerusakan di muka bumi niki. 3 kelompok umat manusia niki Allah katakan ulaika lahumul la'nah, mereka itu mendapatkan laknat dari Allah. Niki vonis yang luar biasa, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Menawi kita dikutuk, dilaknat sesama umat manusia, mungkin tasih saged selamat. Iya nek nglaknat niku bener, tapi ini dikutuk oleh Allah, Rabb kita. Sanksi sing nomor kali walahum su'ud dar, dia akan mendapatkan tempat kediaman yang jelek, yang busuk, inggih menika neraka jahanam. Jelas sudah. Jadi termasuk salah satu 3 kesalahan tiyang niki wau inggih menika sengaja memutuskan tali silaturahim. Dahsyat niki. Kadang-kadang sadulur gak wah-wahan, gak sedina rong dina, gak sak minggu rong minggu, bertahun-tahun. Sadulur kandung niku mboten wah-wahan niku sampai berpuluh-puluh tahun, sampai perpanjangan generasi.
Kadang-kadang tonggo jejer omah niki tonggo gak wawon niku sampai berpuluh-puluh tahun. Saudara, jangan dianggap enteng dosa ngeten niki. Berat sanksine niku. Mlebu neraka berdasarkan ayat niki. Coba fahami malih dasar hukum yang kedua di dalam surat Muhammad ayat 22-23. Allah Subhanahu wa taala dawuh ngeten. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya jikalau kalian berkuasa kemudian kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, kemudian kalian memutuskan tali silaturahim, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itu akan dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum, akan ditulikan oleh Allah. Wa a'ma absarakum, akan dibutakan oleh Allah. Coba fahami ayat ini. Gara-gara dua kesalahan besar, sing nomor setunggal inggih menika sengaja melakukan kerusakan di muka bumi, sing nomor loro niki sing kita bahas, wa tuqatti'u arhamakum, dia sengaja memutuskan tali silaturahim. Napa sangsine? Ulaikal ladzina la'anahumullah, dia dilaknat oleh Allah. Sanksi sing nomor loro, dia akan ditulikan oleh Allah. Sanksi sing nomor telu, dia akan dibutakan oleh Allah. Niki niki eksplisit Al-Quran sing ngomong niki. Maki panjenengan cek surat Muhammad ayat 22-23 niki. Jadi termasuk dosa besar memutuskan tali silaturahim. Dan di dalam konteks ayat niki seringkali tali silaturahim niku terputus niku gara-gara kekuasaan. Wong sugih, wong berkuasa, biyen nalika cilikane kumpul karo kanca-kanca dolinan, akrab ngalor ngidul ngetan ngulon, akrab karo tanggane. Begitu tadi wong gede, sugih, kemudian punya pangkat dan jabatan, wis gak ngloroi belas karo tangga-tanggane. Kancane diilangno, bahkan tidak menganggap sanak kerabat. Loh, gara-gara ngeten iki memutuskan tali silaturahim niki ancamannya serius, Pak. Hati-hati. Jadi ancamannya niku berdasarkan hadis Nabi niku wau amal ibadah gak diterima dening Allah, berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 25 dilaknat oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Berdasarkan surat Muhammad ayat 22-23 dia akan dilaknat oleh Allah, ditulikan oleh Allah, dibutakan oleh Allah. Saudara, mangkano hati-hati. Nasihat kula kali sinten kemawon kata akrab akor, menghormati tonggo, kali sinten mawon mboten usah gegeran. Sing akor, sing akrab, saling menolong, saling membantu lan sak pituruti. Pun niki mangke insyaallah dikembangkan pertemuan akan datang. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.